Halo, perkenalkan nama saya Sarah Ayu Septianti, NRP 14 2018 013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses kerja dari steady state 2 tangki, yaitu tangki 4 dan tangki 5 pada proses dinamika proses. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan dinamika proses itu? Dinamika proses adalah suatu proses yang memiliki sistem yang dinamik yang sifatnya akan mengalami perubahan terhadap waktu secara matematis. Nah, di dalam suatu dinamika proses juga ada prosedur kerjanya. Di antaranya adalah menentukan jumlah putaran, kemudian menentukan luas alas tangki, kemudian kalibrasi valve A dan valve B, kalibrasi valve D, kalibrasi valve C, E dan F, dan selanjutnya adalah menentukan steady state 2 tangki terhadap tangki 4 dan tangki 5 dengan gangguannya. Nah, teman-teman, di dalam proses dinamika proses ini terdapat beberapa tangki, yaitu tangki 1, tangki 2, tangki 3, tangki 4, dan tangki 5. Dan terdapat juga valve, yaitu valve A, valve B, valve C, valve D, valve E, dan valve F. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia valve-nya teman-teman. Ini valve A, ini valve B, ini valve C, ini valve D, ini valve E, ini valve F. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada skema alat dari prosedur kerja dinamika proses. Di sini terdapat tangki 1, tangki 2, tangki 3, tangki 4, dan tangki 5. Nah, untuk tangki 1 dan tangki 2 itu dinamakan dengan konstan Heteng. Nah, di setiap tangki terdapat sight glass-nya yang berfungsi untuk melihat ketinggian air di dalam tangki 4, tangki 3, dan tangki 5. Lalu terdapat juga valve yang telah disebutkan tadi, yaitu ada valve A, valve B, valve C, valve D, valve E, dan valve F. Dan terdapat juga di yang paling bawah itu adalah bak penampung, di mana bak penampung sendiri berfungsi untuk menampung air keran yang digunakan pada modul ini. Nah, terdapat juga pompa. Pompa yang digunakan pada modul ini adalah pompa sentrifugal. Dapat dilihat pada lingkaran yang saya lingkari, yaitu lingkaran merah. Nah, untuk prosedur kerja steady state 2 tangki, yaitu tangki 4 dan tangki 5 beserta gangguannya, yaitu pertama-tama kita mengisi bak penampung dengan air keran yang kemudian dialirkan ke dalam konstan Heteng yang terbuka. Kemudian pompa dinyalakan agar air keran dapat mengalir ke dalam konstan Heteng 1 dan konstan Heteng 2, sehingga ketinggian konstan ditandai dengan keluarnya air dari saluran pembuangan konstan Heteng 1 dan konstan Heteng 2. Setelah itu, air dialirkan dari konstan Heteng 2 ke dalam tangki 4 dan 5. Kemudian setelah air dialirkan ke dalam tangki 4 dan tangki 5, kita melakukan trial and error. Trial and error yang dilakukan dengan persen bukaan valve B, E, dan F, karena pada proses steady state 2 tangki, yaitu tangki 4 dan tangki 5, kita membutuhkan valve B, valve E, dan valve E. Nah, kita melakukan trial and error untuk setiap persen bukaan valve B, E, dan F. Untuk ketinggiannya yaitu pada ketinggian tangki 4 yaitu 10 cm dan pada ketinggian tangki 5 yaitu 20 cm. Sehingga diperoleh tangki 4 dan tangki 5 konstan ketinggiannya pada ketinggian tersebut. Kemudian tangki 4 dan tangki 5 dikosongkan dan valve B, E, dan F ditutup. Nah, kemudian valve B,
E dan F pada persen bukaan valve yang telah diperoleh dari trial and error tadi, sehingga didapatkan tangki 4 dan tangki 5 itu kemudian dialiri air. Nah, ketinggian pada tangki 4 dan 5 dicatat setiap 2 menit sekali. Pada ketinggian tangki 4 adalah 10 cm dan pada ketinggian tangki 5 adalah 20 cm, sehingga didapatkan 10 data konstan. Nah, setelah dihasilkan 10 data konstan, kemudian valve B dan valve F diberikan gangguan sebesar 8% pada valve B dan 4% pada valve F. Kemudian, perubahan yang terjadi dicatat pada ketinggian permukaan air dalam tangki 4 dan tangki 5, sehingga setiap 2 menit sekali diamati agar diperoleh 10 data konstan yang baru. Kemudian, setelah didapatkan 10 data konstan yang baru yang telah diberikan gangguan, temperatur dan tekanan keadaan ruang akhir dicatat.